Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Asri Gunawan. Saudara, saat ini masih menunggu momen pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih, Kabinet Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Beberapa saat lagi, saudara, rencananya pelantikan akan dilaksanakan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Beberapa menit jelang pelantikan, sudah tampak wajah-wajah menteri yang akan mengisi Kabinet Merah Putih. Menyaksikan Breaking News Kompas TV, saudara, ini kita lihat pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih sebentar lagi akan berlangsung. Saudara, tinggal menunggu waktu karena memang agendanya ini ada sekitar pukul 10 pagi ini. Jajaran menteri dalam Kabinet Merah Putih akan segera dilantik. Para menteri akan mengucapkan sumpah jabatan mereka. Saudara, sudah terlihat bahkan yang pria begitu ya mengenakan dasi berwarna biru. Begitu, kompak sekali karena memang mungkin sudah ada arahan atau pengumuman begitu ya. Tapi bisa di pemilihan warna biru ini ada yang Anda melihatnya, Kang Ujang, ada simbol tertentu atau bagaimana? Mungkin ya ada simbolik-simbolik yang tadi kan menjadi arahan ya. Ada dress code, tadi menteri ditanya salah satunya katanya harus menggunakan dasi biru. Tapi apa maknanya tentu saya tidak tahu ya. Istana yang tahu persis, paham persis terkait dengan simbolik itu. Karena biasanya setiap pakaian, setiap warna itu punya arti dan makna tertentu bagi seseorang atau bagi istana. Oleh karena itu ya saya bukan ahli nujum ya Mbak Adisti, tidak bisa memastikan apa maknanya ya kenapa hari ini gitu ya menterinya dilantik dengan menggunakan dasi. Tapi yang pasti simbol-simbol itu pasti ada artinya dan ada maknanya begitu. Oke, kalau kita lihat ini sudah ada ketua umum partai politik yang kemudian juga akan menempati posisi sebagai Menko begitu ya. Ada Muhaimin Iskandar ini jelas sekali, Muhaimin Iskandar. Kemudian ada Pak Zulhas di sana dan juga ada Mas AHY begitu ya. Nah, ini yang kemudian juga cukup untuk disoroti adalah ketiga Menko ini adalah ketua umum partai politik begitu. Kalau untuk Zulkifli Hasan menempati posisi Menteri Koordinator Bidang Pangan, ini juga baru begitu ya, Kemenko yang baru begitu ya? Ya. Ada di betul Mbak Desi. Ya, Prabowo. Mungkin karena memang kemarin di pemerintahan Pak Jokowi Maruf Amin, Pak Zulhas menempati sebagai Menteri Perdagangan kan, yang mengurusi minyak goreng, yang mengurusi sembako lah, persoalan pangan. Oleh karena itu kelihatannya dinaikkan tingkatnya menjadi Menko. Ya mungkin jasanya besar ya dalam konteks kemarin di Pilpres, lalu juga bisa jadi dianggap sukses juga dalam mengendalikan pangan di masa pemerintahan Jokowi Maruf Amin. Ya jabatan Menko baru ini menurut saya jangan sampai hanya sekedar aksesoris gitu, tapi betul-betul bekerja tadi mengorkestrasikan gitu ya. Satu frekuensi, satu arahan bagi kementerian teknis di bawahnya. Jadi dalam konteks itu ya sudah selayaknya ketika para Menko yang baru ini punya kerjaan yang betul-betul harus bisa diaplikasikan gitu, bisa implementatif gitu. Jangan sampai jadi hanya simbol saja, jangan sampai hanya di atas kertas saja. Kerjanya misalkan hanya warawiri, tetapi tadi jangan sampai seperti itu. Ini kritikan dari kita, kritikan dari publik bahwa sejatinya Menko baru itu tadi harus jelas kerjanya, ukurannya juga harus jelas apa yang akan dilakukan. Tadi juga harus mampu menjaga kekompakan kepada menteri-menteri yang ada di bawahnya itu. Dan menurut saya ini tidak sederhana yang kita bayangkan, tidak mudah untuk bisa menyatukan dari kepentingan-kepentingan yang berbeda dari menteri-menteri yang di bawahnya itu. Oke.
Kemudian kita lihat juga ada nama Sri Mulyani juga akan sebentar lagi dilantik menjadi Menteri Keuangan. Seperti kita tahu, saudara, di era Presiden Joko Widodo, nama Sri Mulyani juga bisa dikatakan punya kinerja atau sepak terjang yang moncer sekali. Kemudian juga kita lihat ada nama Mutia Hafid. Ini Mutia Hafid juga yang kita tahu sebelumnya di era Presiden Joko Widodo, ini sebagai Ketua Komisi 1 DPR, gitu ya. Dan nanti kita akan lihat Presiden Prabowo Subianto sudah memasuki Istana